Angka yang pernah disampaikan itu tidak tepat seperti yang apa adanya. Cuma sepertinya memang tetap dipublikasikan. Belasan santriwati di bawah umur diduga menjadi korban pemerkosaan oleh 4 tenaga pendidik di Pondok Pesantren Depok, Jawa Barat. Polemik penggunaan ganja medis, pemerintah dan sejumlah pihak terkait masih mengkaji legalisasi ganja medis. Kasus dugaan penyelewengan dana Lembaga Aksi Cepat Tanggap mencuat. PPATK temukan dugaan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, dugaan kasus tindak kekerasan seksual kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Belasan santriwati di bawah umur diduga menjadi korban pemerkosaan oleh 4 tenaga pendidik di Pondok Pesantren di Depok, Jawa Barat. Kuasa hukum korban menyebut pemerkosaan diduga telah terjadi selama 1 tahun terakhir. Sorotan lainnya, saudara, yang menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Perjuangan seorang ibu suarakan legalisasi ganja medis demi sang buah hati pengidap cerebral palsy. Belasan santriwati di bawah umur diduga menjadi korban pemerkosaan oleh 4 tenaga pendidik di Pondok Pesantren Yatim Riyadul Jannah di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Mirisnya, kakak kelas korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP diduga ikut memperkosa. Kasus ini telah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 21 Juni lalu dan kini telah naik status ke penyidikan. Dari belasan korban, 3 orang sudah melapor dan memberikan kesaksian kepada penyidik. Kuasa hukum korban menyebut pemerkosaan diduga telah terjadi selama 1 tahun terakhir di salah satu ruangan di pondok pesantren. Korban dibekap agar tidak berteriak dan diancam untuk tidak melapor. Kasus ini pun terungkap pada Juni 2022 saat korban pulang dari pondok pesantren. Anak-anak itu juga tidak berani langsung ngadu ke orang tuanya, ke tantenya dulu, terus ke saudara sepermainan, maksudnya yang seumur dengan mereka, ya itu. Jadi hanya itu aja ya. Dan anak-anak itu juga sudah melaporkan ke pihak pondok pesantren, terus sudah melaporkan juga kepada kepala santriwatinya. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa pihak pelapor dan melakukan visum. Pihak kepolisian mendorong korban lainnya untuk melapor dan memberikan keterangan untuk membantu penyidikan dan mengungkap dugaan kasus pemerkosaan di pondok pesantren ini. Sekarang tim kita ini jemput bola mendatangi para korban yang lain karena memang kendalanya para korban ini enggan ya datang ke kantor polisi untuk melaporkan. Tetapi kita telah memiliki data ke 11 orang ini dan saat ini tim sedang menuju ke tempat mereka untuk mempermudah kita mendapatkan keterangan. Pemerintah Kota Depok melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA juga telah memberikan pendampingan psikologis kepada santriwati yang diduga menjadi korban pemerkosaan. Wali Kota Depok Muhammad Idris melalui Kompas.com menyatakan, Polda sudah bersurat kepada kami untuk dilakukan recovery pendampingan psikologis kepada korban. Korbannya baru 3 yang diminta kepada kita untuk dilakukan recovery psikologis dan sudah kita lakukan. Untuk menyelidiki dugaan kasus pemerkosaan santriwati, Kementerian Agama Kota Depok mendatangi Pondok Pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah pada 1 Juli lalu. Kepada Kemenak, pemimpin pondok pesantren mengaku kejadian tersebut di luar kendali yayasan. Kemenak mengimbau pihak-pihak terkait dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu penyelidikan. Kami dari pihak Kementerian Agama Kota Depok meminta kepada beliau untuk segera membuka
semua informasi dan kejadian yang pernah beliau dapatkan karena beliau memimpin pesantren ini dalam satu rumah. Untuk mengantisipasi hal serupa, Kemenak Depok akan meninjau pondok pesantren serta tenaga pendidik agar berkompeten sebagai wadah pendidikan akhlak. Sorotan lain yang menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir, polemik legalisasi ganja medis. Kasih ibu sepanjang masa mungkin tepat untuk menggambarkan perjuangan Santi Warastuti. Demi buah hatinya Pika, Santi nekat dari Jogja ke Jakarta menyuarakan agar ganja dilegalkan untuk kebutuhan medis. Santi mengaku ganja medis mampu meringankan kejang anaknya yang mengidap cerebral palsy atau kelainan pada otak. 2 tahun lalu, Santi bersama sejumlah orang tua lainnya melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi. Namun tak kunjung ada kejelasan. Hingga Santi bersama anaknya mencuri perhatian warga di Car Free Day Jakarta dan viral di media sosial. Jadi intinya saya hanya memohon untuk dilegalkan ganja sebagai obat, bukan sebagai yang lain, sebagai obat medis terutama untuk anak saya dan mungkin anak-anak yang lain dan mungkin bisa untuk obat penyakit yang lain. Karena beberapa waktu terakhir ini ada beberapa teman Pika itu yang berpulang dengan mendadak dan itu tuh menjadi pukulan tersendiri bagi saya karena sampai sekarang saya belum bisa memberikan yang maksimal buat Pika. Tak hanya kisah Santi, Dwi Pertiwi juga berjuang bersama sang buah hati, Musa, melawan kelainan cerebral palsy. Terapi dan perawatan selama di Indonesia tak mampu menangkal kejang yang dialami Musa. Hingga Dwi membawa Musa ke Australia. Selama berada di Victoria, Australia, Dwi melakukan terapi ganja yang dibakar sendiri demi pengobatan sang buah hati. Musa tuh bukan sakit ya, lebih ke kelainan. Jadi kalau dibilang sakit, penyebabnya sakit memang, tapi sebetulnya itu kelainan. Jadi kalau misalnya orang bilang itu sakit, selalu bilangnya sakit apa sih, itu bukan sakit ya. Jadi karena dia dulu sakit, akhirnya kelainan ini gitu, yang kemudian disebut sebagai cerebral palsy. Nah, selama di Indonesia ya treatmentnya cuma pakai terapi sama obat-obatan anti kejang. Bukan lebih cocok ya, lebih menghentikan kejangnya. Bukan cocok-cocokan sih itu menghentikan, benar-benar menghentikan. Efektif Bu selama melakukan terapi di sana? Sangat efektif. Terapi ganja medis dinilai mampu meringankan kejang bagi pengidap cerebral palsy. Namun penggunaan ganja medis menjadi polemik. Pemerintah dan sejumlah pihak terkait masih mengkaji legalisasi ganja medis yang mungkin bisa menyelamatkan banyak jiwa. Perjuangan Dwi membawa Musa ke Australia mulai membuahkan hasil. Selama menggunakan ganja untuk terapi, Dwi menyaksikan perubahan positif pada sang anak. Aku tahu adalah perubahan fisik dan perubahan kebiasaan dan perubahan pola. Itu yang aku lihat, karena dia nggak bisa ngomong. Biasanya nangis kalau dia nggak nyaman ataupun lapar atau marah. Tapi kalau dia ngomong ke aku, "Mih, rasanya enak nih, Mih," gitu, enggak. Yang aku lihat hanya di perubahan pola-pola dia. Pola tidurnya berubah, pola makan dia berubah, pola dia nafas berubah, pola dia membuang dahaknya berubah. Temanku yang pindah ke Italia gara-gara di sini nggak bisa terapi ganja dan anaknya baik, anaknya bisa sampai mandiri gitu. Ada beberapa, kalau aku bilang banyak juga enggak, karena nggak semua orang punya kemampuan untuk pindah ke luar negeri, bener nggak sih? Pada 26 Desember 2020 lalu, Musa berpulang. Setelah 16 tahun berjuang hidup,
dengan kondisi cerebral palsy. Kondisi fisik Musa menurun karena melawan sesak nafas akibat produksi lendir dalam paru-paru yang menghambat asupan oksigen ke dalam paru-paru. Namun, perjuangan Dwi belum berakhir. Dwi berharap pemerintah segera mengkaji manfaat ganja yang mungkin bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Segala sesuatu itu ada manfaatnya, Mas ya. Kalaupun manfaatnya itu nggak sebanyak mudorotnya, itu urusan pemerintah untuk mengaturnya supaya tidak terjadi apa yang mereka takutkan, gitu ya. Apapun itu yang mereka takutkan. Tapi kalau ada manfaatnya, biarpun sedikit pun itu manfaatnya, apabila itu bisa menyelamatkan nyawa orang, ya harusnya dikaji. Upaya memanfaatkan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia terhalang aturan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pohon ganja termasuk narkotika golongan 1 yang tidak digunakan untuk keperluan medis. Meski demikian, Polri sebagai penegak hukum siap mendukung jika ada kebijakan baru dari pemerintah. Apapun yang menjadikan kebijakan pemerintah, tentu Polri akan mendukung itu ya. Sepanjang kebijakan itu adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat banyak, ya. Santi Warastuti, seorang ibu dari anak pengidap cerebral palsy yang viral menyuarakan legalisasi ganja medis, didampingi Yayasan Sativa Nusantara dan Gerakan Lingkar Ganja Nusantara, menemui Komisi 3 DPR pada 30 Juni lalu. Upaya memanfaatkan ganja medis pun memasuki babak baru. Komisi 3 DPR yang membidangi hukum berjanji, usulan penggunaan ganja untuk kepentingan medis akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Ke depan kita keluarkan penggolongan ganja di golongan 1 jadi golongan 2 atau 3 agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dari aspek kesehatan. Penelitian kandungan ganja untuk kebutuhan medis memang belum masif dilakukan di Indonesia. Namun, pembahasan terkait manfaat ganja sebagai obat alternatif untuk sejumlah penyakit sudah ada dalam ilmu kedokteran. Ganja memiliki kandungan senyawa tetrahidrokannabinol atau THC dan senyawa cannabidiol atau CBD. Namun, berbeda dengan THC, CBD tidak memiliki unsur psikoaktif yang memabukkan, sehingga CBD kemudian digunakan dalam bentuk olahan minyak untuk pengobatan. Sebenarnya yang bikin fly itu adalah zat THC bila dibakar. Jadi kalau dipakai sebagai rokok ganja, ya mungkin kita fly. Tetapi jika dipakai sebagai obat, baik dalam bentuk CBD maupun THC tadi, dia sudah diekstrak dalam bentuk minyak. Jadi dalam bentuk oil. Dan itu akan dikonsumsi seperti minyak ganja ya. Jadi digunakan sublingual di bawah lidah. Sementara itu, Profesor Zubairi Jurban, Ketua Dewa Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, melalui akun Twitternya menyatakan, apakah ada temuan kalau obat ganja lebih baik? Belum ada bukti obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. Namun, ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab, belum ada juga penyakit yang obat primernya adalah ganja. Upaya mempercepat pembahasan regulasi ganja medis turut dicetuskan pemerintah lewat Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij. Soal ganja untuk medis, itu kan ada usulan-usulan. Tapi semua akan melalui mekanisme, karena memang perubahan atas UU Narkotika itu masuk di dalam Prolegnas tahun 2022. Nanti dibahas, didiskusikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun bersuara dalam keterangannya di kantor MUI Jakarta pada 30 Juni lalu, meminta MUI mengeluarkan fatwa baru terkait ganja medis. Namun, Ma'ruf juga mengingatkan agar MUI hati-hati dalam membuat fatwa dengan tidak melupakan efek buruk dari ganja. Masalah kesehatan itu, saya kira MUI harus segera buat fatwanya, fatwa baru. Jangan sampai nanti berlebihan dan juga menimbulkan kemudaratan. Karena ada berbagai spesifikasi, ada varietasnya, supaya MUI nanti buat fatwa yang berkaitan dengan varietas ganja itu. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan akan mengizinkan penelitian ganja untuk keperluan medis dan segera mengeluarkan regulasi pemanfaatan ganja.
Ya, kalau yang untuk ganja medis, memang kita nanti akan sama seperti bukan obat-obatan, tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Kalau selama itu dipakai untuk penelitian medis, itu kita izinkan. Tapi bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dipakai untuk penelitian medis. Dan sebentar lagi kita akan. Pro kontra ganja medis bukan cerita baru di tanah air. Kita mungkin masih ingat kisah Fidelis Ari Sudewarto, seorang ASN di Sanggau, Kalimantan Barat, yang divonis 8 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Fidelis divonis bersalah, nekat menanam 39 batang ganja untuk mengobati sang istri yang mengidap penyakit langka, Sringomeyila, atau tumbuhnya kista berisi cairan di sumsum tulang belakang. Perjuangannya terhenti. Sang istri, Yeni Riawati, berpulang 32 hari setelah Fidelis ditangkap Badan Narkotika Nasional. Pada tahun 2020, Komisi Narkotika PBB untuk Narkotika, yakni Commission on Narcotic Drugs atau CND, sudah menghapus ganja dari daftar obat-obatan berbahaya golongan 4 Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Oleh CND, ganja masuk dalam golongan 1 Konvensi PBB, yang artinya ganja dan turunannya dikenal sebagai zat yang memiliki manfaat untuk kesehatan yang penggunaannya memerlukan pengawasan ketat. Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika Serikat FDA menyetujui 1 obat yang mengandung cannabidiol atau CBD murni dari ganja untuk mengobati kejang-kejang dan 2 obat mengandung THC sintetis untuk pengobatan terapi pasca kemoterapi hingga meningkatkan nafsu makan pasien AIDS. Sementara Inggris memproduksi nabisimols guna mengurangi nyeri neuropatik dan multiple sclerosis pada penyakit sistem kekebalan tubuh. Namun, semua obat-obatan itu wajib dengan resep dokter dan tidak dijual secara bebas. Angka yang telah disampaikan itu tidak tepat seperti yang apa adanya, cuma sepertinya memang tetap dipublikasikan. Saudara, dugaan kasus penyelewengan dana kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT mencuat. Sejumlah petinggi ACT diduga terseret kasus tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK temukan dugaan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang. Mohon doa dan dukungan dari sahabat sekalian. Dugaan kasus penyelewengan dana Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT mencuat usai majalah Tempo mengungkap kasus tersebut pada edisi Sabtu 2 Juli 2022. Dalam laporan tersebut ditemukan kejanggalan atas pengelolaan dana sosial dan kebencanaan. Sejumlah anggota staf dan mantan petinggi ACT mengungkap terjadi krisis keuangan karena pemborosan dan penyelewengan dana yang diduga dilakukan petinggi ACT selama bertahun-tahun. Berdasarkan laporan majalah Tempo, dari keterangan sejumlah staf dan mantan petinggi ACT, Ketua Dewan Pembina mendapatkan gaji Rp250 juta per bulan. Sementara senior Vice President mengantongi gaji Rp150 juta per bulan dan gaji Vice President mencapai Rp80 juta per bulan. Tim Tempo menelusuri dugaan penyelewengan dana sejak Januari 2022. Salah satu temuannya ialah kejanggalan potongan penyaluran dana dengan selisih sekitar 25%. Ada semacam klaim yang berlebihan dari kampanye di lembaga itu gitu ya, antara yang di lapangan misalnya, dan kita juga menemukan beberapa potongan yang mungkin kalau secara ini tidak terlalu wajar begitu ya, sebuah pengumpulan dana untuk masjid di Australia yang nilainya 3 sekian miliar, tapi yang sampai ke lembaga yang menerima itu hanya sekitar 2 miliar. Tagar jangan percaya ACT dan aksi cepat tilep. Sebagai plesetan dari akronim ACT pun menjadi trending topik di Twitter. Lebih dari 100.000 pencarian terkait ACT tercatat di Google Trends sejak Minggu 3 Juli lalu. Sementara itu, pimpinan Aksi Cepat Tanggap membantah laporan majalah Tempo dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemberitaan tersebut. Kami sudah sampaikan saat berkunjung ke majalah Tempo bahwa angka yang telah disampaikan itu
tidak tepat seperti yang apa adanya. Cuma sepertinya memang tetap dipublikasikan. Ya. Tapi ingin sampaikan ya, terjadi penyesuaian gaji kepada SDM lembaga. Ya. Salah satunya kalau kami ingin sampaikan kepada kami pimpinan itu terjadi pengurangan antara 50-70%. Ya, bukti bahwa spirit perbaikan-perbaikan ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK menemukan dugaan penyelewengan dana lembaga ACT. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut penyelewengan dana diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang. Kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, Bareskrim mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan lembaga ACT. Sementara itu, Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan lembaga ACT terkait dugaan penyelewengan dana donasi kemanusiaan. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2020, Lembaga Aksi Cepat Tanggap rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Namun, ACT belum merilis laporan keuangan tahun 2021 hingga pertengahan tahun ini. Padahal sebelumnya, laporan tahunan rutin dilaporkan pada akhir tahun periode keuangan. Berdasarkan laporan keuangan Aksi Cepat Tanggap tahun 2020 lalu, dana kemanusiaan yang terhimpun sebesar 373,7 miliar rupiah. Sementara, nominal penyaluran dana kemanusiaan ACT 323,8 miliar rupiah. Ada selisih sekitar 49 miliar rupiah yang disebut ACT digunakan untuk operasional perusahaan sepanjang 2020. Hingga kini, Aksi Cepat Tanggap mengklaim memiliki 76 negara jangkauan, hampir 47 juta penerima manfaat, lebih dari 467 ribu donatur, dan lebih dari 357 ribu relawan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.